Renungan Harian Toraya Minggu 17 Oktober 2021. Menyambut firman Tuhan, mari berdoa. Di pagi hari yang teduh ini, kuasa-Mu sungguh nyata dalam menjaga dan memelihara seluruh ciptaan-Mu. Iman kami dari hari ke hari juga senantiasa bertumbuh untuk mengenal, percaya dengan sungguh kepada-Mu. Hari ini firman Tuhan menjadi bahagian kami, untuk menjadi sumber kekuatan dalam bekerja dan dalam berbagai aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 22. Orang Israel menghendaki seorang raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau, maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami, untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya, katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka.
Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik, dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10, dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, "Tidak harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, "Pergilah masing-masing di kotanya." Demikian firman Tuhan. Amin. Tema di hari ini, memilih jalan yang salah. Unola Lalansenga. Dalam kehidupan, seringkali kita mengalami kesulitan hidup yang membuat kita menderita dan bahkan membuat kita justru memilih jalan yang salah. Seperti beberapa waktu yang lalu, banyak kasus bunuh diri yang terjadi akibat masalah berat yang dialami. Mereka justru memilih jalan salah sehingga pergumulan justru semakin bertambah. Sama halnya yang dilakukan oleh orang Israel dalam perikop bacaan kita. Bangsa Israel mengalami pergumulan dan kesulitan akibat dosa yang mereka lakukan. Mereka mulai meninggalkan Tuhan dan lupa bersyukur atas pertolongan Tuhan. Akhirnya Tuhan menghukum mereka dan membiarkan musuh-musuh mengepung mereka. Hal tersebut terjadi saat Samuel telah menjadi tua dan tidak bisa lagi menjalankan tugasnya. Anak-anak Samuel dinilai tidak dapat menggantikan ayah mereka. Dengan kondisi yang demikian, orang Israel kemudian meminta diberikan seorang raja yang akan memimpin mereka. Dalam pikiran mereka, kekacauan dan kesulitan yang mereka alami karena mereka tidak punya raja. Mereka tidak sadar bahwa itu semua karena dosa-dosa mereka. Tuhan ingin memberikan mereka pelajaran sehingga mengiyakan permintaan itu dengan penegasan bahwa jika mereka memiliki raja, maka kehidupan mereka akan lebih menderita. Itu karena mereka melawan Allah. Demikian pula kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Saat badai persoalan datang menghantam kehidupan ini, janganlah mempersalahkan orang lain
atau pihak lain, tetapi lihatlah diri kita, agar kita tidak memilih jalan yang salah seperti orang Israel yang justru akan menambah pergumulan dan persoalan. Tetaplah hidup dalam Tuhan, karena Dia tahu memberi yang baik bagi kita. Terpuji namanya, haleluya, amin. Kita berdoa. Syukur atas firman Tuhan di hari ini. Dengan firman ini, boleh berjalan dan menuntun kehidupan untuk senantiasa hidup dengan benar di hadapan Allah, bahwa sungguh-sungguh kehidupan ini adalah hidup yang mempermuliakan Tuhan. Kami sadar, sebagai makhluk yang terbatas, kami tidak steril dari hilaf dan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sering kami mengeluh sebagaimana bangsa Israel, bangsa yang keras kepala, bangsa yang tegar tengkuk, dan tidak menghormati Tuhan di kehidupan ini. Namun kami percaya bahwa bersama dengan Tuhan, kami tidak akan salah di dalam menjalani kehidupan ini. Kami tidak akan salah di dalam menjatuhkan pilihan kami, melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah hari ini suara Tuhan saja yang terdengar. Hari ini kuasa Tuhan saja yang memampukan kami dalam bekerja dan berkarya. Dengan percaya dan setia kepadamu, kami senantiasa hidup dengan benar, bahwa kehidupan ini adalah hidup yang mempermuliakan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.